Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Fatah Surabaya yang kami banggakan dan kami sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun toh tidak dengan tatap muka, melalui video ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan menambah ilmu buat kalian semua. Siswa-siswi SMP Al-Fatah yang kami banggakan, suasana saat ini memang tidak mendukung untuk tatap muka, karena suasana sekarang adalah suasana pandemi, ada PPKM, pembatasan aktivitas kita semua. Jadi MPLS pada pagi hari ini, dan pagi hari ini adalah yang terakhir, diadakan dengan cara daring atau virtual seperti ini. Tapi jangan sampai melemahkan semangat kalian semua untuk tetap belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu, tetap semangat meraih cita-cita setinggi langit. Siswa-siswi yang kami banggakan, materi MPLS pada pagi hari ini akan saya sampaikan, dan saya perkenalkan dulu. Saya namanya adalah Pak Haji Fahru Rozi, SPDI, akan menyampaikan materi MPLS pada pagi hari ini tentang kewirausahaan. Wirausaha ini adalah suatu jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wirausaha ini disampaikan oleh Rasulullah merupakan usaha bekerja yang rezeki Allah itu diletakkan paling banyak. Jadi kata Rasulullah, 90% rezeki Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mau berusaha, berdagang, berwirausaha. Yang 10% nanti dibagi seperti karyawan, buruh, petani, ya, dan yang lain, gawe, dan seterusnya. 90% diberikan pada orang-orang yang usaha. Ini sebagai pemicu semangat buat kalian semua agar kelak menjadi orang-orang yang sukses. Bukan hanya sukses di akhirat saja, tapi menjadi sukses dunia dan juga akhirat. Maka untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat ini perlu keilmuan, perlu ilmu pengetahuan yang harus kalian ketahui. Bagaimana cara, trik, ini harus kalian tahu. Sebagaimana makalah dalam sebuah kitab karangan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa berkehendak menginginkan akhirat maka harus juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya maka juga butuh dengan ilmu. Dari itu kalian perhatikan sungguh-sungguh materi yang akan saya sampaikan ini, agar kalian menjadi orang yang sukses, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon pada Allah diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kedua-duanya tidak akan bisa tercapai kalau tidak dengan ilmu. Harus ada ilmu. Ini yang kalian perhatikan pertama. Giat-giat menjadi wirausahawan. Giat-giat menjadi pengusaha. Pertama adalah kejujuran. Harus dengan jujur. Bagaimana sifat Rasulullah adalah amanah, jujur. Amanah, sidik, bisa dipercaya. Ketika kalian sudah bekal awal ini sudah ada kejujuran, amanah, maka rezeki itu akan mudah untuk kalian capai. Relasi akan banyak datang. Jadi modal berupa materi itu juga penting, tapi bisa belakangan. Yang penting kejujuran. Kepercayaan orang lain harus dijaga benar-benar. Ketika seseorang pengusaha tidak jujur, tidak amanah, maka kedepannya tidak akan mungkin ada orang yang mempercayai usaha apapun. Yang kedua, kiat usaha akan menjadi orang yang sukses dalam berusaha adalah ulet, bekerja keras, telaten. Bekerja keras ini ada ulet, ada telaten, ada kesabaran. Karena tidak mudah untuk membangun suatu usaha. Kemudian kalau kita sudah bosan dan kita putus asa, tidak akan tercapai itu. Nonsen. Kalau akan menjadi orang sukses, kalau kalian tidak mau berusaha keras, tidak mau banting tulang, mengeluarkan tenaga, pikiran, meluangkan waktu. Dalam sebuah syair disebutkan, kalian ingin menjadi orang sukses tapi tidak mau menjalani proses, maka diibaratkan orang yang mau menyeberang sungai tapi tidak mempunyai perahu, tidak mempunyai kapal, mau nyeberang laut, tidak akan mungkin, pasti akan tenggelam. Sama seseorang ketika ingin menjadi orang sukses, akan tapi tidak mau menjalani proses dalam berusaha, maka jangan harap akan mendapatkan kesuksesan. Jadi harus ulet, telaten, sabar. Sabar dalam berbagai macam tantangan, rintangan. Dan tidak akan mungkin orang itu langsung sukses. Pasti akan ada jatuh bangunnya. Usaha tidak langsung besar. Harus melalui usaha yang mulai kecil dulu. Tidak bisa orang langsung bisa menjadi sukses, menjadi kaya raya, menjadi miliarder. Tapi tidak mau menjalani tahapan demi tahapan. Orang itu tidak akan mungkin langsung naik ke tangga yang paling tinggi kalau dia tidak mau menapai tangga yang paling rendah dulu. Harus mulai dari nol. Mulai nol. Kalau sudah mulai nol, tahap demi tahap demi tahap. Di tengah perjalanan pasti ada rintangan, ada tantangan, ada persaingan. Ada tantangan-tantangan yang tidak mudah yang harus dihadapi. Tapi kalau ketika ulet, telaten, sabar untuk menjalani hal tersebut, maka saya yakinnya kalian akan menjadi orang sukses. Jadi jangan hanya punya keinginan untuk menjadi karyawan, buruh di perusahaan. Itu yang nggak masalah. Akan tapi hanya cukup itu saja. Akan dibatasi oleh gaji, dibatasi dengan honor. Beda dengan orang yang wirausahawan, tidak ada batas. Tawakalnya lebih kuat, ikhtiarnya lebih giat. Maka jalan terbaik
adalah berusaha. Di samping kalian menjadi orang sukses, kalian pun akan juga bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Kalian akan bisa memberikan peluang rezeki Allah yang dititipkan pada kalian untuk orang lain. Tidak membatasi berapa gaji atau honor yang kalian terima. Sebab kalau pengusaha itu tidak ada batas waktu. Kalian menjadi karyawan, menjadi pegawai, itu pasti ada batas waktu. Dan diatur dengan waktu, harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh instansi. Tapi kalau pengusaha bebas, kalian sudah berangkat pagi, kalian masih tidur di rumah, kalian bisa leha-leha dulu, karena kalian menjadi orang sukses. Jadi perlu diingat, pertama adalah amanah, kejujuran, dapat dipercaya. Yang kedua, ulet, telaten, dan sabar. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diberikan kemudahan dalam berusaha, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kesuksesan dalam menjalankan usaha. Karena hanya sekedar ikhtiar saja tanpa dibarengi dengan doa, maka tidak akan langkah. Doa saja tapi dengan tidak ikhtiar juga nonsen untuk terjadi. Jadi usaha dengan keras, kemudian memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang-orang yang sukses, jadilah orang-orang yang jujur, jadilah orang-orang yang amanah, jadilah orang-orang yang ulet, telaten, sabar dalam menjalani kehidupan. Saya kira cukup materi pada pagi hari ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang luas, umur yang panjang, barokah, manfaat. Doakan kedua orang tua agar menjadi orang-orang tua yang baik, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kemudahan dalam mencari rezeki untuk biaya kalian pola bulan. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.